Cuman kadang-kadang ada yang bilang pengen yang ini dong Kak, yang miring-miring gitu. Miring-miring gimana tuh maksudnya? Iya, aku juga nggak ngerti sebenarnya. Jadi aku kadang-kadang mentranslate bahasa mereka sih yang susah. Gue dibercandain sama mereka, sama Sik juga nih. Gue dibercandain Clara viral. Gue udah masuk label nih untuk rilis kedua ini. Iya, aku sebenarnya artis label baru. Oke, Clara Riva. Pertama kali kita ketemu tuh akhir 2002 atau awal 2023 ya? Kayaknya awal 2023. Nah, awal 2023 itu tuh gue ingat banget tuh, gue pertama kali kenalan sama ketemu sama Clara itu di backstage di Senayan Park awal 2023. Oh, iya. Waktu itu kita lagi sama-sama menemani pasangan kita manggung, ya kan? Manggung tuh di satu stage yang sama, ya kan? Terus itu gue inget banget, Clara itu abis itu buru-buru harus cabut karena dia harus nyanyi lagi di tempat lain. Nah, itu akhirnya Clara ini penyanyi juga gitu ya. Oke, udah. Terus beberapa bulan setelah itu, masih di tahun 2023, gue di radio di radio sama Hard Rock FM Jakarta. Terus gue di email lah sama salah satu major label ini kan. Nah, terus udah gitu di email lah materi lagunya Salma Salsabil, Judulnya Bunga Hati. Ya udah buka email doang. Udah let's dengerin. Nah, di detik ke-34 itu gue tuh udah langsung suka sama lagu Bunga Hati itu. Gue pikir waduh enak banget nih lagu ya, ada vibe 80s popnya gitu tapi modern, terus tapi tetap cocok lah di era sekarang gitu kan. Bagus banget ya. Ini siapa nih ya yang nulis? Pas gitu gue bilang Clara Riva. Ini Clara yang waktu itu gue kenalan belum ya? Terus gue ternyata iya ya. Jadi ternyata gue udah kenalan duluan, tapi abis gitu Bunga Hati keluar, abis itu lagu juga langsung meleduk kan, jadi hits gitu. Terus ya jadi pengen tahu ceritanya tuh gimana sih awalnya tuh kamu bisa nulis lagu itu dan prosesnya gimana? Bunga Hati itu berarti rilis tuh November 2023. Awalnya itu karena aku sempat ada kerja sama lain sama A&R di major labelnya si Salma. Akhirnya aku dapat request dari A&R sendiri, mau dong lagu kayak vibes-nya gini gitu. Terus aku tanya buat siapa gitu, buat Salma Salsabil. Tapi sebenarnya sejujurnya aku waktu itu belum tahu Salma Salsabil itu siapa gitu. Karena aku nggak ngikutin ajang tersebut kan. Boleh disebut loh ajang. Oh boleh ya. Aku nggak ngikutin idol. Indonesian Idol. Iya, Indonesian Idol, mohon maaf. Abis itu akhirnya aku dikasih tahu, aku cari-cari tahu dia dulu kan, suara kayak gimana gitu. Ya udah, akhirnya nulisnya waktu itu kebetulan nulis sendiri. Abis itu baru aku kasih ke A&R-nya, abis itu baru diperdengarkan oleh Salma Salsabil, perakan buat dia. Oke. Tapi berarti workshop juga dong sama Salma atau? Kalau workshop dulu enggak, cuman waktu itu tuh workshop musiknya nggak sama aku belum ikut. Waktu itu sama Music Basic. Oke. Iya, sama Music Basic. Nah, ini fun fact-nya, lagu itu tuh tadinya nggak secepat itu, tapi nggak se-ballad itu. Jadi agak medium ya? Iya, medium lah. Medium. Ya, orang-orang kan bilangnya ballad gitu. Nah ini sebenarnya nggak ballad, cuman medium, cuman abis itu dicepetin. Gitu, ini berisik banget ya. Saya silent dulu boleh? Oh iya boleh, mohon silakan. Maaf. Berisik ya. Oke. Gini ya. Wow. Gini, ini nggak apa nih? Nggak apa-apa begini. Lanjut aja. Gini. Iya nggak apa-apa. Nanti dia edit kan. Aman aja. Katanya nggak diedit. Maksudnya kan kita tetap rolling kan. Nanti bagian-bagian yang harus diedit kita edit. Kalau nggak kita rolling. Ya udah. Nih ntar nggak diedit nih. Ini kita nggak edit. Gitu, oke. Terus sampai hari ini tuh Bunga Hati streamingnya udah berapa sih sampai hari ini? Berapa ya?
Kayaknya ada 90.000 masih ada lah. Kayaknya ada. Soalnya suka di tag-tagin sama Salma ini gitu kan, fansnya Salma. Cuman aku karena suka lupa juga sih berapa ya. Cuma terakhir aku inget tuh 93.000 kalau nggak salah. Pokoknya banyak lah ya sampai Ya, hari lumayan ini lah. ya. Oke. Nah selain Bunga Hati buat Salma kan lu juga udah nulis buat banyak artis yang lain ya. Gue sih tahu ya siapa aja. Cuman silakan sekarang nih ajangnya Clara untuk mempromosikan dia udah nulis lagu buat siapa aja. Buat siapa aja ya? Buat Marion Jola ada Aku Takdirmu. Terus ada Penikmat Senyummu Mark Natama, ada Nabila Takia, Ku Ingin Pisah, ada lagu Anggi Marito, Kisah Yang Lain, lagu Rimar, terus lagu beberapa hari yang baru rilis tuh lagu dari band Malaysia, Insomniacs. Yang sama Nabila atau sendiri? Itu sama Nabila. Nah satu lagi tuh di EP-nya mereka ada aku nulis sama Mas Bontot Topati. Itu yang terakhir sih rilis. Okay. Meiska juga kamu sempat nulis juga ya? Meiska juga, Raisa Ramadhani juga. Iya, buat Janita, Gabriela. Janita juga. Ya, banyak loh sebenarnya Ya, ini yang pengen hafal ya. Sampai nggak hafal. Boleh ceritain nggak sih gimana prosesnya dalam menulis lagu untuk artis-artis itu, untuk semua yang udah tadi kamu sebutin itu, dari proses workshop sampai jadi, terus udah gitu apa sih pengalaman yang paling challenging dalam berkolaborasi dengan artis-artis yang baru atau yang udah lebih populer kayak gitu, boleh di-spill dong. Sebenarnya beberapa lagu tuh aku nulisnya di rumah. Kalau itu sebenarnya nggak terlalu ini ya, karena kan di rumah jadi kepalanya satu gitu. Yang challenging itu biasanya kalau nulis bareng sama artis. Terus sekarang tuh lagi sering workshop sama Sik, terus sama artisnya. Nah itu kan Sik udah berapa kepala tuh, abis itu artisnya satu. Nah itu yang agak challenging juga sih. Jadi egonya kayak mesti dipendem gitu loh. Iya. Nah sekarang yang sama Sik itu sekarang artisnya siapa aja kalau boleh tahu? Sama nulis sama Sik, siapa aja ya? Aku lupa. Ada namanya Aurel, terus ada Liodra, tapi belum rilis sih itu pada. Siapa lagi ya? Banyak sih Kak. Iya, sama Ziva udah bikin juga ya? Itu lagu sama Ziva. Sebenarnya lagu udah jadi, cuman aku nggak tahu itu bakal dirilis atau enggak. Tapi aku sangat berharap itu dirilis. Ya rilis dong ya Universal Music, coba Rilis tolong. dong please, Ziva mau ya. Nah sekarang kan selain sebagai songwriter kan lo sebenarnya kan juga berprofesi sebagai musisi nih. Cuman mungkin belum banyak orang tahu kan ya. Dan lo kan juga sebenarnya udah punya lagu-lagu sendiri kan. Nah boleh ceritain gak sih sebenarnya kalau yang lo banget tuh atau yang emang lo nulis untuk diri lo sendiri itu seperti apa sih? Dan kan lo udah punya satu single juga yang udah rilis ya. Iya, ceritain dong. Sebenarnya kalau yang sendiri itu aku baru rilis tuh yang tahun 2022, tuh udah lama juga. Udah 2 tahun lalu ya. Udah 2 tahun lalu. Itu kayaknya ya udahlah lewat aja. Tapi berkat lagu itu jadi ngebuka jalan aku buat kenal orang-orang sih di luar. Jadi karena lagu itu tuh aku jadi kenal ini, jadi diminta lagu dong gitu. Gara-gara lagu itu tuh. Gara-gara waktu itu aku rekaman di salah satu studio. Kalian pasti tahu lah ya. Boleh disebutkan? Ada di Bro Studio. Abis itu ya udahlah aku pokoknya singkatnya aku kenalan sama orang di situ. Abis itu akhirnya ketemu. Pertama kali pakai lagu aku tuh Mas Keke. Keke Kananta. Iya. Dari Sony Mas Music. Keke, iya, Sony Halo Mas Music. Keke kalau menonton. Nah itu dia yang pertama kali pakai lagu aku buat Ica Raisa Ramadhani sama Iska. Abis itu baru aku dikenalin sama ada dulu A&R-nya Universal Mas Iman. Itu dari Om Irfnat tuh aku dikenalin. Gitu baru deh dari situ kayak ngebuka jalan aku gitu. Oke, dari pertama kali yang proyeknya itu setelah Meiska, abis itu baru ya Salma, Nabila, baru Salma, iya. Mark dan lain-lain, Rimar segala macam ya. Betul. Oke.
Nah, tapi kalau lo pribadi tuh sebenarnya referensinya ke genre apa sih, dan siapa aja sih musisi-musisi internasional dan luar yang lo suka? Dan tapi sebenarnya kan gini, kalau lo nulis lagu itu kan buat orang kan pasti ya pesenannya, gue mau dong referensinya lagu ini, atau kalau artisnya tuh cocoknya tipe vokalnya tuh seperti ini. Jadi terus ada referensi musik juga kan, misalnya dari lagu apa, lagu apa gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya lo sendiri nulis lagu yang buat lo sendiri, lo sebenarnya tuh lebih ke genre apa? Soalnya kan kalau yang selama ini udah lo tulis kan itu kan pop banget ya, pop mentok gitu dan komersil, dan memang it works gitu, memang ya itu meleduk, melejit di mana-mana, di digital streaming juga gede banget semua yang lo tulis itu so far kan. Nah, tapi kalau yang lo sendiri itu sebenarnya lo tuh sukanya kayak gimana sih? Gue sendiri sebenarnya pop juga sih. Gue anak pop banget bro. Oke, tapi popnya apakah pop R&B kah, pop indie kah, folk pop kah? Iya sih bener ya. Aku R&B aku suka sih. Oke, pop R&B lah. Atau nggak kayak gospel soul gitu aku suka. Iya, siapa tuh artis-artis internasional, musisi internasional dari genre pop R&B atau yang soul itu yang lo apa ya, yang gospel tuh ada Kim Burrell aku suka. Terus Lala Hathaway aku suka. Siapa lagi ya? Banyak sih Kak. Kayak nah R&B. Har aku suka. Oke. Terus kalau R&B-nya ke R&B 90s gitu suka nggak? Ya suka sih, tapi kayak bukan yang maunya kayak aku banget gitu. Nah, yang tapi aku suka. Yang lo banget tuh yang kayak gimana? Sebenarnya aku pengen rilis lagu-lagu yang tetap pop sih. Cuma mungkin aransemennya tuh agak-agak ya gospel gitu atau soul gitu, tapi masih nge-soul gitu deh. Gue takut ini nih salah ngomong kalau teknis gini nih, gue kayak sotoy. Lah ya nggak apa-apa kan, setiap orang beda-beda dong pendapatnya. Nggak apa-apa. Tapi aku suka itu sih. Tapi tetap nge-soul, tapi aku mau ada kayak gospelnya gitu. Oke. Apakah akan terjadi in your upcoming release? Kapan tuh rilisnya tuh? Yang terdekat ini aku masih ballad dulu. Oh, ballad tuh ya. Ini ya aku sebenarnya aku ngelanjutin lagu pertama aku kan ballad tuh. Iya, apa judulnya? Sulit Lupakanmu. Sulit Lupakanmu. Iya. Okay. Nah, habis itu aku mau ngelanjutin dulu ballad. Nah, mungkin habis ballad ini atau satu ballad lagi aku bakal rilis yang upbeat mungkin. Oke, jadi setelah ini secondnya yang solo project lo ballad lagi. Iya. Oke, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan setelah itu nanti yang ketiga baru yang upbeat tuh apa? Mungkin agak R&B soul gitu nggak? Iya, mungkin ketiga keempat atau keempat lah. Ya pokoknya beat lah, bukan ballad. Oke. Nah ini apakah lo masih indie atau lo sudah masuk label nih untuk rilis kedua ini? Aku sebenarnya artis label baru. Oke, labelnya namanya Record Evermore. Oke. Jadi udah desain nama itu? Udah desain sama itu, betul. Jadi single aku selanjutnya sampai beberapa single aku ke depan itu bersama Record. Oke. Nah, terus beda nggak sih treatment orang-orang ke lo saat lo menjadi Clara yang seorang musisi dan sebagai Clara yang seorang penulis lagu, artis-artis yang lagi naik daun? Pernah punya pengalaman yang gak enak nggak sih tentang treatment orang-orang atau netizen lah? Maksudnya lo sebagai karakter Clara yang oh ya gue musisi nih, gue nyanyi, dan Clara sebagai dia itu loh penulis lagunya Bunga Hati lo, atau Ku Ingin Pisahnya Nabila Taqiyah lo. Maksudnya itu kan itu gede banget ya, 2 single itu. Beda gak sih treatment orang-orang itu terhadap lo ketika lo tahu oh ini gue Clara, ya gue penyanyi, dibanding yang Clara, tapi gue yang bikin Bunga Hati sama Ku Ingin Pisah gitu? Pasti beda lah. Kadang-kadang kan kalau orang kerja tuh pasti kasarnya kayak gue kerja sama siapa nih gitu, atau enggak kayak lu udah bikin apa aja bro gitu kan. Nah, karena porto aku yang paling besar itu, sebenarnya jadi treatment orang yang kerja sama aku mungkin jadi lebih percaya ya lah. Nah gitu. Cuman kalau as a singer, karena aku kan baru juga ya, jadi aku belum berasa banget sih jadi orang depan gitu ya, singer gitu. Nah, kalau aku jadi songwriter kan dari kemarin aku yang di belakang orang nggak tahu. Jadi orang kalau nggak dikasih tahu nih, kadang-kadang aku jalan sama orang. Terus kadang-kadang yang kenalin aku as a songwriter ini nih itu kayak temen aku aja. Ini nih yang nulis ini loh.
Terus kayak oh iya gitu. Terus aku kayak iya tapi biasa aja abis itu gitu sih. Tapi kalau misalnya gini, itu kan kalau maksudnya treatment dari orang-orang di luar atau netizen gitu ya. Cuman kalau misalnya di saat pengalaman lo masuk studio rekaman, lo harus kolaborasi dengan artis atau mungkin produser-produser lain, ada pengalaman seru nggak sih, atau ada ya baik yang enak dan nggak enak pas lo pertama masuk buat misalnya buat workshop, buat bikin lagu, yang lo harus berkolaborasi juga dengan produser lain, itu misalnya kayak oh nih anak baru siapa nih, kayak gitu ada nggak sih kayak gitu-gitunya? Sebenarnya sih kalau misalkan gitu untungnya belum ada, kayak jadi nggak dianggap gitu lah ya. Cuman ada lah, maksudnya kadang-kadang kalau nulis tuh butuh chemistry ya, meskipun aku kalau nulis misalkan untuk orang tuh tetap aku maksudnya leadnya tuh artis itu gitu. Ya artis itu nyaman, ya aku ya udah gitu. Kalau nggak nyaman ya kan kita nggak bisa dilanjut ya. Itu juga butuh chemistry. Ya mungkin berasanya tuh adalah kalau misalkan artis itu setelah di luar kerjaan sih, kalau di luar kerjaan gitu ya, ada yang emang bener-bener jadi baik banget gitu loh, atau ada nggak emang udah cuek aja gitu, emang cuma stay kerja gitu. Cuman kalau yang paling nggak enak sih belum ada, untungnya belum ada. Terus kalau pengalaman yang paling challenging di saat lo harus masuk studio bersama artis itu, yang paling unik ada nggak sih? Misalnya kayak revisi oke lah ya, namanya produksi pasti ada revisi. Cuman yang revisi ulang-ulang tapi yang sampai banyak banget, atau yang pokoknya intinya yang paling challenging itu ada nggak sih? Paling susah sih ya nulis bareng. Tapi kadang-kadang artis kan, ini aku bukan ngatain, aku ngatain gak sih? Aku mau bilang kadang-kadang artis tuh nggak terlalu ngerti musik banget loh. Nggak semuanya. Aku juga nggak yang ngerti itu sih. Cuman kadang-kadang ada yang bilang pengen yang ini dong Kak, yang miring-miring gitu. Miring-miring gimana tuh maksudnya? Iya, aku juga nggak ngerti sebenarnya. Jadi aku kadang-kadang mentranslate bahasa mereka sih yang susah. Jadi kalau misalkan nulis lagu kan, apalagi kalau artis ngasih satu referensi, itu kan berarti harusnya patokannya ke situ. Tapi ada yang emang dia mau referensi ini, tapi pas udah dibikin referensi, dia ternyata nggak serak gitu. Nah itu entah alasannya apa ya, mungkin nggak serak. Abis itu dia maunya diubah lagi, udah ngikutin referensi ini, terus dia menurut dia nggak sesuai. Nah aku mikirnya adalah, aku kan as a songwriter doang nih, bukan produser. Jadi kadang-kadang vibes yang diciptain sama lagu satu referensi dia itu kan belum bisa aku ciptain. Jadi emang better kalau misalkan aku workshop gitu sama artis, emang mereka mesti punya bayangan musiknya tuh bisa diginiin kayak gitu. Itu yang challenging banget sih. Kadang-kadang artis tuh nggak bisa ngebayangin atau ngedengerin lagu-lagu demo yang pianoan doang gitu. Kadang-kadang nggak semua orang juga sih ya bisa. Terus di dalam proses itu emang artisnya aja yang banyak masukan, atau ada misalnya dari manajemennya juga, atau bahkan dari keluarganya gitu, misalkan yang kebetulan ada di lokasi juga. Pernah ada pengalaman kayak gitu gak sih? Pasti pernah sih ya. Gak usah disebut artis ya, saya tahu. Pasti ada sih kalau dari misalkan dari siapanya gitu ya. Tapi malah tetap aja sih aku, patokan aku ya tergantung labelnya aja sih, arahnya mau kemana gitu. Better kayak gitu sih, daripada aku harus ditinggal berdua sama artis gitu. Itu lebih, apalagi artis yang dia bingung juga untuk ngasih tahu aku maunya kayak gimana. Jadi tetap harus ada yang menjembatani ya. Iya bener. Kayak udah bilang ini cukup gitu, kayak harus ada. Kalau enggak ya terus aja nggak selesai di situ. Kadang nggak selesai gitu. Yang terlama lo ada di dalam studio pada saat workshop atau pada saat proses pembuatan lagu itu berapa lama sih? Yang terlama buat proses lagu doang ya. Gitu. Berapa lama ya? Nggak sampai berjam-jam sih, kan nggak sampai 3 jam lebih, nggak sampai. Oh berarti cepet dong berarti.
Harusnya kalau workshop lagu doang sih harusnya cepet ya. Kecuali emang bukan di dalam studio, kayak emang kita brainstorming atau apa? Brainstorming aja, atau nggak kayak sambil nongkrong gitu main ya. Itu sih aku nggak ngitung sih. Bisa dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi gitu. Ya Allah, 5 jam. Iya, di mana tuh biasanya tuh kalau nggak di dalam studio? Biasanya di rumah siapa gitu. Oke, ngumpul ya berarti ya. Gitu. Terus apa namanya, udah gitu proses dari pembuatan sebuah lagu itu dari bener-bener draft 0 banget sampai jadi itu kamu gimana sih bikinnya? Let's say kayak misalnya ada pesanan single baru nih ya, terus ada referensinya, itu proses step by stepnya itu gimana sih? Ini kan buat orang awam yang nggak tahu ya. Kalau aku biasanya paling mudah, pertama satuin dulu referensi, abis itu aku nulis melodi dulu. Habis tulis melodi dulu, baru aku brainstorming buat lirik. Oke. Gitu doang sih. Kayaknya kalau ada referensi itu memudahkan. Iya, lebih mudah ya. Jadi saya telat lahir, jadi saya nyontek. Clara kelahiran tahun berapa sih ngomong-ngomong? Segitulah, nggak usah ya. Aku anggap saja aku masih muda. Muda sih memang. Ya, tapi di bawah tahun 2000 ya. Masih tahun 90-an kan lahirnya? Aku anak 90-an. Tuh kan, iya. Aku zilenial. Oh, dia sudah mengaku sendiri ya kalau dia zilenial. Udah ketahuan ya zilenial tuh berapa ya kan? Lahirnya tahun 90-an baru lahir ya pokoknya ya. Iya. Nah terus Clara ini kan Leo ya, gue tau banget dia Leo. Cuman menurut gue dia tidak terlihat seperti Leo karena biasanya seorang yang berzodiak Leo itu selalu harus being in the spotlight gitu. Ya, tapi itu tidak terlihat sih. Maksudnya kayak misalnya kita pergi bareng terus gue ngenalin lo ke orang itu. Maksudnya lo tidak yang ini gue Clara Riva lo yang gitu. Nggak ada sih aura itu. Maksudnya gue tuh tadi mikirnya malah lo tuh kayak nggak Leo sih, mungkin ya Capricorn bisa atau apa, tapi ternyata Leo gitu. Nah terus ini agak sedikit personal ya. Sekarang pasangan zodiaknya apa? Cancer. Tapi emang aku potong, sorry. Tapi aku ascendant aku tetap fire sign sih sebenarnya. Aku Sagittarius orang. Rising sign atau ascendant tuh Sagittarius. Oke. Sagittarius. Oke. Moonnya apa? Moon aku Pisces. Oh ya mungkin dari water situ. sign. Oh ya mungkin dari situ ya, Piscesnya itu ya. Ya yang nggak terlalu kayak pengen being in the spotlightnya mungkin dari situ. Mungkin. Oke. Terus apa namanya? Leo sama Cancer kan menurut gue agak challenging gak sih? Karena Cancer itu kan bucin banget. Ya. Leo sebenarnya bucin, cuma tidak mau kelihatan bucin ya kan? Itu gitu gak sih? Tapi challenging gak sih sebenarnya Leo sama Cancer itu? Soalnya gue agak jarang sih mendapati teman-teman gue yang zodiaknya Leo sama Cancer tuh pacaran gitu, agak jarang gitu. Iya. Sebenarnya yang agak challenging mungkin pasangan gue. Bukan saya. Oh gitu. Kayaknya yang agak challenging tuh di dia deh. Karena aku kalau Leo kan tipikal yang war gitu loh, kayak yang berapi-api gitu gak sih? Iya. Ya kan? Terus kayak maunya, aku sadar sih, aku kayak maunya tuh dominan gitu loh. Kayak lu harus ngertiin gue, lu harus dengerin gue. Nah kalau gue dengerin lu ya tunggulah, gue nunggu mood dulu. Oh ya, harus mood. Egois. Oh oke. Egois, dan saya posesif sih. Iya, Leo sih memang posesif. Tapi Cancer kan juga posesif ya. Iya, jadi kita juga lagi sama-sama posesif ya. Oh sama-sama demennya ngintil ya kalau gitu ya. Tapi ya sebenarnya kayaknya lebih posesif aku deh. Cuman aku nggak yang kayak ini sih, sampai unfollow tuh cewek-cewek di Instagram lo. Oh gitu. Nggak aku sampai kayak gitu. Malah bagus di follow cewek-cewek gitu. Lu harus tolong lu memperganteng diri biar semua orang tuh lihat gitu kan, lu ganteng gitu kan. Gue juga. Iya lo ganteng kan, tapi kan pacar gitu. gue gitu kan. Pengennya gitu. Aku. Oke. Nah terus, selama ini saya balik lagi ya dari urusan relationship ke songwriting. Ada nggak sih lagu yang emang lo tulis dari pengalaman cinta lo sendiri selama ini? Dan kalau ada, lagu yang mana? Jangan dikasih tahu lah. Tapi ini fun fact aja sih.
Sorry sayang ya aku cerita di sini. Oh iya, mau silakan. Tapi dia harus tahu ya. Jadi tuh aku pernah, ini inspirasi aja sih sebenarnya. Tapi aku takutnya kalau aku bawa-bawa atau dia tahu nanti dia minta royalti. Oh iya baik. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya aku tuh lagu aku ada, tapi bukan aku yang nyanyi sih. Oke. Jadi kamu bikin untuk orang lain. Iya kayak inspirasi. Sebenarnya aku yang nyanyi yang awal juga inspirasinya adalah pasti dari sakit hati wanita ini kan. Chill wanita. Jadi aku pernah kirimin demo lagu. Ini aku lagi bucin tolol banget. Ini aku lagi bodoh banget sih. Aku pernah ngirimin lagu ke orang. Ini buat kamu gitu. Terus tuh aku di ghosting. Oh ya Tuhan. Itu tahun berapa ya? 2022 sih harusnya. Oh itu baru banget ya? Baru banget dong, berarti itu baru kayak 2 tahun. Fun fact aku baru nulis lagu 2022. Oh baru, aduh gila. Ya, aku baru 2 tahun berarti lah. Iya. Benar-benar baru berani gitu mau nuangin ke lagu. Terus kalau sebagai musisi dan sebagai songwriter beban gak sih kalau bikin karya tuh patokannya sekarang apa-apa harus viral dulu di TikTok, harus apa gitu. Ini gak sih? Iya dong. Maksudnya itu menurut kamu tuh lebih kayak itu beban atau lebih kayak tantangan? Beban dan tantangan. Karena aku kan overthinking sih aku. Apalagi kalau aku habis nulis, kalau nulis lagu aku lebih lama daripada aku nulis buat orang lain. Bisa itu gitu kayak ya? aku harus berhari-hari, terus aku harus tanya berulang-ulang sama orang gitu, enak nggak sih gitu. Itu aku lebih overthinking sih, dan tantangan juga sih sebenarnya karena di sekitar aku kan mereka yang sudah di atas gitu ya. Jadi aku kayak, aduh aku diterima nggak ya, aku didengerin nggak ya lagu aku gitu. Atau aku aneh nggak sih kalau aku rilis lagu, itu ada banget sih. Tapi kayaknya mostly banyak musisi juga seperti itu sih. Iya, padahal kita pas udah karyanya keluar ya, aduh bagus ya, aduh kerennya, cuman ya pasti ada aja gitu ya yang nyanyi malah banyakan kayak nih bagus saya gitu ya. Cuman kayaknya itu ya sangat manusiawi sih menurut gue juga. Ya paling kayak buat diri sendiri ya, kayak lebih picky aja sih. Nah terus sekarang yang lagi lo alami nih, ketakutan terbesar apa sih yang sekarang lagi lo rasain sebagai singer-songwriter di kancah musik Indonesia? Gue takut itu aja sih, nggak ada yang denger lagu gue. Tapi ini gue membuka untuk dicengin. Jadi gue tuh lagi sering dicengin sebenarnya sama ini berawal dari apa ya? Ada salah satu label gitu A&R yang kayak ngecengin tuh apa sih bahasanya ya? Underestimate. Bukan underestimate. Underestimate kan kayak negatif way gitu. Oh iya, ngeledekin. Oh iya. Bercandain lah ya. Bercandain kan. Gue dibercandain sama mereka. Sama Sik juga nih. Gue dibercandain. Clara viral. Gue itu sih. Gue berharap semoga gue viral beneran ya. Tapi in a good way ya viralnya ya. Way, semoga gitu, ya. Iya semoga jangan ada skandal. Iya, aduh amin. Gitu. Amin. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.